Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah melimpahkan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Baik itu nikmatul amah, nikmat-nikmat yang umum, nikmat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman maupun tidak beriman, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai maupun yang Allah murkai, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berislam maupun orang-orang kafir. Maka ini adalah nikmatul amah. Dan yang kedua nikmatul khasah, nikmat yang khusus, yaitu berupa hidayah, berupa ilmu din, ilmu agama, kesempatan beramal saleh. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan kita alhamdulillah mendapatkan kedua nikmat tersebut, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus. Maka ini adalah anugerah dan karunia yang wajib dan sudah sepantasnya kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur ini Allah kokohkan dan teguhkan nikmatnya untuk kita semuanya. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Tidak lupa di hari Jumat yang penuh barokah ini, mari kita memperbanyak salawat dan salam atas Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khatib mengajak kepada pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah kaum muslimin pada umumnya, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha serta berjuang menaikkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya bertambah usia kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya semakin dekat dengan gerbang kematian, maka semakin wajib membela, mempertahankan, berjuang bersama rakyat Palestina, kaum muslimin di sana untuk mempertahankan kota suci kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekati ajal, maka idealnya kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa adalah al-wiqayah, yaitu menjaga diri jangan sampai mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Bertakwa kepada Allah artinya hidup ini tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak sampai melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua diaplikasikan dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, pada hari yang penuh barakah ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian. Mari betul-betul kita sangat peduli dan perhatian dengan nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kalau kita perhatikan, mayoritas kaum muslimin pada hari pun berada secara mayoritas dengan nasib saudara-saudara yang ada di Palestina. Bahkan tidak jarang di antara kaum muslimin yang justru menjelek-jelekan, memfitnah, memberikan label-label yang tidak cocok dan tidak sesuai untuk saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Palestina adalah berbicara tentang Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya rasa kasihan dan iba kepada mereka. Ini tidak cukup. Karena sesungguhnya warga Palestina telah berjasa kepada kita kaum muslimin dalam menjaga, mempertahankan, merawat salah satu situs bersejarah bagi kaum muslimin. Menjaga dan merawat serta mempertahankan salah satu tempat yang disucikan dan barokah, dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hanya sekedar merasa iba, kalau hanya sekedar merasa kasihan, ini belum cukup, karena justru sebaiknya kita muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita berbicara tentang Palestina, berarti kita berbicara tentang nasib kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya di sana ada satu situs bersejarah dan satu tempat yang disucikan dan satu tempat yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Aqsa yang memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan secara khusus, dan warga Palestina serta negeri Palestina yang memiliki keistimewaan secara khusus. Di masa lampau, di masa Rasulullah SAW, Palestina adalah bagian dari Syam. Namun hari ini terpecah menjadi 4 negara. Ada Suriah, ada Yordania, ada Lebanon, dan Palestina. Namun dulu menjadi satu kesatuan dan disebut sebagai Syam. Maka bagaimana Rasulullah SAW mendoakan negeri Syam pada waktu itu? Beliau menyatakan, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamaniha. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, barokahilah negeri Syam yang di dalamnya ada Palestina. Barokahilah negeri Yaman, didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membela Palestina dan kaum muslimin di sana? Karena di sana Masjid Aqsa yang dulunya adalah kiblat pertama kaum muslimin. Selama Rasulullah Muhammad SAW berada di Mekah, kemudian 16 bulan pasca hijrah, maka beliau dan kaum muslimin ketika sholat menghadapkan wajah beliau dan para sahabat ke Baitul Maqdis, yaitu ke Masjidil Aqsa. Ya, ini merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Setelah itu barulah dialihkan kiblat kaum muslimin ke Baitul Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Maka Masjidil Aqsa begitu melekat dalam diri kaum muslimin karena itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana titik akhir dari peristiwa Isra Rasulullah. Dan setelah itu merupakan titik awal dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa
menuju Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Allah menyatakan maha suci Allah yang telah mengisrakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang mana Allah berikan barokah di sekelilingnya. Maka ini menjadi dalil bahwa yang pertama, Allah sendiri menamakan masjid tersebut Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa di sekitaran Masjid Al-Aqsa adalah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Aqsa fondasinya mulai dibangun dari di zaman Nabi Adam, hanya berupa fondasi saja. Kemudian dibangun oleh cucu dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka dibangunlah oleh Nabi Yakub untuk pertama kalinya, yaitu Masjid Al-Aqsa dari kayu. Kemudian direnovasi di zaman Nabi Daud. Kemudian direnovasi lagi di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya diwakafkan untuk kaum muslimin, menjadi milik kaum muslimin. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Masjid Al-Aqsa direnovasi dengan lebih baik, yaitu dibangun dari tembok. Kemudian dibuatkan kubah biru. Kemudian kira-kira sebelah utara berjarak 100 meter, di mana di sana ada batu tempat berpijaknya Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu batu itu kemudian dibangunkan di atasnya kubah yang berwarna keemasan yang cukup besar yang disebut yaitu Dome of the Rock atau yang disebut Kubah As-Sakhrah. Ini dibangun di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian setelah itu dikuasai oleh pasukan Salib dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi. Kemudian setelah itu Baitullah atau Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ini kemudian dirawat, dijaga oleh Sultan Abdul Hamid II, dan secara total kaum muslimin sudah menguasainya, memilikinya selama kurang lebih kurun 1200 tahun lamanya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila pada hari ini Yerusalem dikuasai orang-orang Yahudi, jika Masjid Al-Aqsa diblokade orang-orang Yahudi, sehingga kaum muslimin di sana agak sangat kesulitan untuk beribadah di dalamnya. Bahkan seringkali diserang, diserbu, dibunuh, dibantai di dalam Masjid Al-Aqsa. Maka apakah kita akan tinggal diam saja dan kita berpikir bahwa itu bukan urusan kita, itu adalah warga negara lain? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara Palestina bukan hanya berbicara saudara kita muslim yang memang wajib kita tolong. Karena Allah menyatakan, wa inistansurukum fid-din fa'alaikumun nasr. Jika mereka saudaramu di negeri manapun di belahan bumi ini meminta pertolongan kalian, maka wajib bagi kalian menolongnya. Allah menyatakan fa'alaikumun nasr, wajib bagi kalian untuk menolong mereka dimanapun mereka berada. Kita lewati sekat-sekat dan batas-batas nasionalisme. Walaupun mereka bukan warga Indonesia, dimanapun mereka, selama mereka muslim, maka ketika mereka butuh pertolongan, kita wajib menolongnya dengan kemampuan yang kita miliki. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rakyat dan warga Palestina bukan hanya sekedar kewajiban menolong saudara kita sama muslim, bukan sekedar kita merasa bahwa mereka adalah bagian dari tubuh kita, tapi lebih dari itu, di sana adalah tempat suci, tempat yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu milik kaum muslimin. Apakah kita akan tinggal diam selama ini? Dan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih tragisnya lagi berapa banyak yang justru orang banyak berbicara, banyak membahas, banyak berdebat, mendiskreditkan, menyudutkan para pejuang-pejuang di Palestina. Mereka berjuang mengorbankan darah dan nyawa mereka satu-satunya, sementara banyak dari kita membahas siang dan malam. Di mana kepedulian kita kepada kaum muslimin?
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Palestina adalah negeri kaum muslimin, bukan hanya negeri orang-orang Palestina saja. Maka melalui mimbar yang mulai ini saya mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kontribusi kita untuk perjuangan membela tanah Palestina? Bila kita tidak mampu mengorbankan darah untuk mereka, setidaknya pilihannya selain D pertama darah, ada pilihan kedua itu D, yang kedua yaitu dana atau donasi. Alhamdulillah selama 6 hari ini dari Muhammadiyah sudah terkumpul 32 miliar yang siap dikirim ke sana. Apakah kita termasuk ambil bagian dalam bantuan kepada mereka? Kalau darah tidak mampu kita curahkan di sana, maka bisa melalui donasi atau dana. Bila darah tidak bisa kita korbankan, tidak ada peluang ke sana, donasi juga tidak ada, maka ada D yang ketiga, yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya mampu semua dari kita melakukannya. Kita sisipkan doa-doa di antara doa-doa kita, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan keteguhan, ketabahan dan pertolongan kepada mereka dan kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain 3D tadi, darah, donasi, dan doa, dan satu lagi tambahannya adalah mari kita belajar lebih dalam lagi. Kita gali info semakin detail tentang bagaimana kehidupan, bagaimana sejarah Palestina, bagaimana sejarah orang-orang Israel. Dan kita harus berusaha sesuai kemampuan kita masing-masing untuk mengedukasi masyarakat kita khususnya. Betapa jahatnya Zionis Israel kepada saudara-saudara kita Palestina. Mereka yang tadinya dari luar kemudian datang ke Palestina, lalu bertempat tinggal di situ, dan semakin hari semakin luas pendudukan mereka. Dan inilah bentuk penjajahan di era modern yang dibiarkan oleh seluruh dunia termasuk oleh Dewan PBB. Maka ini perlu edukasi, karena berapa banyak dari anak-anak kita, dari para pemuda-pemuda kita yang tidak sadar bagaimana kezaliman Zionis Israel. Maka usaha kita selain yang D3 tadi, tambahkan lagi dengan memperdalam ilmu kita, menggali informasi sedalam-dalamnya dari info-info yang valid. Lalu kita edukasi orang-orang di sekitar kita. Lalu kita edukasi anak-anak keturunan kita agar mereka tahu sejarah dan bagaimana tahu kebobrokan serta kezaliman orang-orang Yahudi laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya jangan sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah, apa kontribusi, apa andil kita untuk membela salah satu tanah yang dibarokahi, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu milik kita kaum muslimin dan bukan hanya milik warga Palestina saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan pertolongan agar menjadikan kita pribadi muslim yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menambahkan di khutbah yang kedua. Salah satu poin yang perlu kita sampaikan dalam rangka edukasi kepada kaum muslimin, terutama kepada para pemuda-pemuda kita, bahwasannya orang-orang Yahudi, kaum Zionis Israel, menegakkan negara mereka di atas kebohongan demi kebohongan. Banyak sekali propaganda mereka yang ditelan mentah-mentah oleh mayoritas kaum muslimin.
Di antara propaganda mereka, mereka seolah-olah menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang begitu maju, sebagai bangsa yang berteknologi tinggi, sebagai bangsa yang sangat pintar. Dan faktanya, bagaimana keterangan dari para relawan-relawan, khususnya dari Indonesia, yang menjelaskan sesungguhnya mereka memiliki banyak sekali kelemahan, banyak sekali keburukan. Bahkan Al-Quran menyebutkan kurang lebih 76 kebobrokan Yahudi. Menyebutkan kurang lebih 76 keburukan Yahudi. Termasuk salah satunya adalah orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling hubbu dunia dan paling takut dengan kematian. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Benar-benar kalian akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat ambisi dengan dunia ini melebihi orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat ambisi dengan dunia, sangat cinta dengan dunia ini. Maka kebalikannya, bila orang terlalu cinta dengan dunia, mereka sangat takut sekali dengan kematian. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Allah menantang mereka di dalam surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-7. Diawali dengan ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwa kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah yang berbeda dengan manusia lainnya, jika kalian merasa manusia super yang terbaik, yang paling dikasihi oleh Allah, maka harapkanlah, berangan-anganlah kematian, wahai orang Yahudi, jika kalian merasa orang yang benar. Lalu Allah menanyakan, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan pernah sedikit pun menginginkan kematian karena keburukan yang telah mereka kerjakan. Orang-orang Yahudi adalah orang yang paling pengecut di muka bumi ini. Maka jangan kita termakan dengan propaganda seolah-olah mereka adalah orang-orang yang kuat, sejatinya mereka adalah orang-orang yang lemah dan sangat pengecut. Bagaimana mereka tidak benar? Ketika mereka adalah pasukan-pasukan yang sangat takut dengan kematian, berhadapan dengan pasukan dari Palestina yang mencari syahid, yang mencintai kematian, maka tidak sebanding. Maka jangan terkecoh, jangan termakan propaganda bahwa mereka memiliki kecanggihan betul. Namun jangan juga meremehkan para pejuang, para mujahidin di Palestina yang mereka pada hari ini telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan ke mata dunia sehingga mereka terbelalak bagaimana bisa menembus pertahanan Yahudi yang katanya yang tercanggih di dunia, salah satunya teknologi yang disebut Iron Dome, yaitu kubah besi yang bisa melindungi warga Israel dari serangan. Tapi nyatanya banyak sekali roket-roket dari pasukan mujahidin Palestina yang bisa menembusnya dan juga bisa membuka dan membobol pertahanan di perbatasan Gaza dan Israel. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin jangan berkecil hati. Kobarkan semangat jihad fisabilillah. Jangan pernah merasa lemah di hadapan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka pernah dikalahkan secara telak oleh Rasulullah dan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Khaybar. Maka ada satu nasyid yang berbunyi, ya Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Ingat wahai Yahudi dengan peristiwa perang Khaybar, sesungguhnya tentara Muhammad SAW akan kembali mengalahkan kalian. Maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, berita gembira dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti di akhir zaman Yahudi akan dibantai habis sampai ke akar-akarnya dan kaum muslimin akan mendapati kemenangan. Maka jangan pernah terkecoh dan termakan dengan propaganda mereka. Kita kaum muslimin adalah yang tertinggi sebagaimana Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kalian adalah yang tertinggi di antara manusia jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin,
Di akhir khutbah ini, sejenak kita luangkan waktu untuk menundukkan hati dan pandangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan tidak lupa kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun di belahan bumi ini, khususnya di Palestina dan khususnya di tepi barat dan juga di Gaza. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli buldani minal muslimin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.